Oke, baik, kita lanjutkan pembelajaran kita pada tes wawasan kebangsaan. Jadi, semua adalah pemahaman tentang wawasan kita, pemikiran kita, kemudian pemahaman dan keilmuan kita tentang kebangsaan dan nasionalisme kita di Indonesia. Nah, sekarang kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Bendera pusaka disimpan dan tidak dikibarkan lagi pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sejak tahun A 1946, B 1959, C 1966, D 1969, dan E 1972. Ingat, jadi silakan kalian jawab pertanyaan seperti ini dalam waktu kurang lebih 20 detik sampai 30 detik. Usahakan bisa lebih cepat. Cari dulu data fokusnya, kemudian kalian cari apa yang ditanyakan, ya, ditanyakan kemudian cari data fokusnya. Di situ yang ditanyakan adalah tahun berapa bahwa bendera yang sering dikibarkan pada upacara, terutama pada hari kemerdekaan saat pertama kali, itu sudah tidak dikibarkan lagi. Itu mulai tahun berapa? Silakan kalian jawab. Oke, jadi ini adalah pemahaman tentang sejarah. Jadi Indonesia merdeka, kemudian perjalanannya sampai kemudian meraih suatu perubahan dan kemajuan bagi bangsa dan negaranya, tentu bendera yang sudah lama itu pasti akan termakan usia, bahkan lapuk dan seterusnya. Nah, untuk menjaga supaya bendera itu tetap ada dan bisa menjadi bahan sejarah bahkan dimuseumkan, nah itu harus bisa lakukan replikanya. Nah, makanya yang ditampilkan sekarang itu sudah menjadi replika dari bendera yang pertama. Nah, sekarang itu kalian ditanyakan bendera pusaka ini sudah disimpan, artinya tidak digunakan lagi. Nah, kira-kira menurut kalian itu sejak kapan dan tidak digunakan lagi seperti itu? Ini kita highlight dulu bendera pusaka dan tidak dikibarkan lagi nih. Ini garis bawahi tidak dikibarkan lagi. Nah, itu sejak tahun berapa? Oke. Nah, jadi tentu saja jangan ambil tahun yang dibawa dari kemerdekaan. Oke, atau lebih cepat lebih dekat ke kemerdekaan. 1945 kan kita merdeka. Jadi tentu saja akan lebih kalau kurun waktu 4 atau 5 tahun, 3 tahun, maka bendera itu masih tetap bisa dikibarkan. Tetapi kalau sudah ratusan tahun, puluhan tahun bahkan, nah itu saya pikir tidak relevan lagi untuk dikibarkan karena bendera itu berbahan kain dan seterusnya bisa lapuk. Nah, ini tentu kita hapus ya. Jadi ini pemahaman tentang sejarah, kalian harus ingat kira-kira di tahun berapa supaya kalian tetap ingat. Maka itu sebenarnya di tahun 1969. Jadi bukan di tahun 1946 tetapi 1969. Itu artinya pertama kali bahwa bendera itu sudah di-stop untuk dikibarkan. Dan sekarang yang dilihat itu adalah bendera replikanya. Jadi mulai di-stop itu tahun ini. Jadi mulai di-stop itu tahun 1969. Stop pengibaran. Oke. Itu yang harus kalian pahami. Jadi pahami baik-baik soal seperti ini. Jadi kalau kita lihat di tahunnya, biasanya penulis soal itu akan menuliskan dua hal yang berbeda atau dua hal yang memiliki kebersamaan. Ini kan 1966, 1969. Kadangkala lebih banyak itu antara dua ini yang bisa saja akan benar. Kalau kita misalnya di soal itu agak bingung kira-kira apa nih dan saya kurang paham tentang tahun ya atau tidak ingat lagi misalnya. Jadi kalian bisa lihat similar dua option jawaban. Ini 1966, 1969 antara dua ini kemungkinannya ya. Nah, kita pilihlah 1969. Itulah yang sesuai dengan sejarah dan saat ini tidak dikibarkan lagi bendera itu, yang dikibarkan adalah bendera replika dari Merah Putih. Lanjut ke soal selanjutnya, di soal nomor 12. Kalian bisa baca lebih cepat.
Nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya atau kehendak rakyat merupakan nasionalisme bentuk apa? Etnis, sipil, kenegaraan, budaya, atau identitas. Nah, kira-kira silakan kalian jawab 20 detik saja ya. Oke. Ada yang bisa tebak kira-kira ini jawaban yang mana? Nah, kita lihat ya. Kita garis bawahi, kita jawab sama-sama. Nasionalisme. Negara memperoleh keberadaan politik dari penyertaan aktif nih. Ini yang penting nih, penyertaan aktif rakyatnya. Jadi ini akan lebih banyak membahas tentang rakyat. Nah, rakyat itu sebenarnya kalau dalam pemerintahan atau birokrasi atau kewarganegaraan itu biasanya disebut dengan sipil. Nah, itu ya. Jadi benar di sini adalah sipil. Maksudnya sipil itu rakyat. Nah, itu ya. Oke, kayak gitu saja sebenarnya. Soal ini cukup mudah, kalian tinggal cari data fokusnya apa. Ini penyertaan aktif rakyatnya. Berarti rakyat itu sipil, semua orang adalah rakyat Indonesia. Itu sipil, kita menganggapnya adalah sipil. Tetapi dalam tatanan politik dan pemerintahan, biasanya dibedakan bahwa ada yang berbau eksekutif, legislatif, yudikatif, tetapi mereka kalau sudah kembali ke rumahnya masing-masing, kita dianggap sebagai seorang sipil, itu warga masyarakat atau rakyat sendiri. Jadi bukan identitas, bukan etnis, bukan budaya, nah bukan juga kenegaraan. Jadi yang benar adalah sipil. Jadi nasionalisme memperoleh keberadaan politik dari penyertaan aktif rakyatnya. Nah, itulah sipil. Jadi bentuk nasionalismenya adalah sipil. Nomor 13. Oke, silakan dibaca. Pembukaan Asian Games 2018 merupakan salah satu momen yang menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi. Salah satunya adalah dengan ditampilkannya budaya tari asli Indonesia. Nah, kira-kira masih ingat nih Asian Games 2018? Nih, kalian harus lihat data fokusnya. Itu ditampilkan tari asli Indonesia, budaya tari asli, itu tari apa yang ditampilkan saat itu? Nah, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Ayo, 20 detik dari sekarang. Oke, jadi kalau kalian masih ingat, pada saat pembukaan Asian Games 2018 dulu, jadi ada satu tarian yang menjadi pembuka dari pembukaan Asian Games, dan itu disaksikan oleh jutaan penonton di Indonesia melalui layar televisi. Kalian lihat tariannya. Itu namanya adalah tarian Ratu Jaro. Jadi ini adalah tarian Ratu Jaro. Jadi ini yang pertama kali saat pembukaan tarian Asian Games yang salah satunya menampilkan tentang rasa nasionalisme kita untuk kita pertontonkan ke depan orang banyak termasuk tamu-tamu kenegaraan yang hadir. Jadi ingat itu ya, ini sebagai sejarah buat kalian ingat semua. Nomor 14, kita lanjut ke soal nomor 14. Oke, silakan kita baca masing-masing. Paham integralistis yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup dan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat. Ini berarti paham negara integralistik adalah bagian apa misalnya? Paham apa? Oke, silakan dijawab 20 detik dari sekarang. Sebenarnya kalian harus bisa memaknai integralistik itu apa sejujurnya. Ini data fokusnya ya, integralistik itu apa.
Kemudian yang terkandung dan kita kaitkan dengan Pancasila bahwa ada asas kebersamaan. Jadi asas kebersamaan dan keselarasan. Oke. Nah, dalam kaitannya dengan hubungan antar individu, kita kan di masyarakat itu berkomunikasi, berinteraksi, berbaur dengan orang lain. Nah, tentu saja inilah yang disebut dengan asas kebersamaan. Nah, ini berarti paham integralistik itu, paham apakah membelah kaum minoritas, ini sudah tidak sejalan. Ya, kemudian apalagi apakah tidak memihak yang kuat, mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat, kemudian apalagi menjaga keamanan rakyat, kemudian menekankan kepada kewajiban rakyat untuk menghormati pihak lain. Kira-kira yang mana dari option jawaban ini? Ingat, paham integralistik. Jadi integralistik bersifat untuk menginput suatu paham yang sifatnya terintegrasi dan dianut bersama. Itu kira-kira gambarannya. Jadi artinya di sini berarti harusnya ini tidak ada keberpihakan. Nah, jadi tidak ada keberpihakan pada suatu hal yang sifatnya ada dominasi dari mayoritas, misalnya terkait dengan paham toleransi. Lalu di situ mayoritas misalnya Nasrani atau Muslim, nah seharusnya tidak ada suatu keberpihakan yang dianggap bahwa karena agama saya sama dengan itu, maka saya berpihak kepadanya. Nah, itu dihindari. Jadi itu yang disebut dengan tidak memihak pada yang kuat atau dominansi atau mayoritas. Makanya yang benar di sini adalah bravo. Jadi maksudnya kalau ada suatu paham yang diterapkan di suatu masyarakat, entah itu dianut, diyakini, diterapkan dan sebagainya, tetapi ingat bahwa ada namanya mayoritas dan minoritas. Nah, jadi membelah kaum minoritas misalnya, ini tidak tepat, mayoritas juga kita belah juga tidak tepat. Jadi kita berada di tengah-tengah, ada namanya netralitas atau integralistik. Jadi tidak memihak pada yang kuat. Jadi kita berada untuk keserataan atau keselarasan. Nih dari kata ini. Kebersamaan hidup dan keselarasan. Jadi selaras. Dengan begitu, dalam asas kebersamaan itu akan terjalin dengan baik. Jadi yang benar di sini adalah tidak memihak yang kuat. Nomor 15. Oke. Segala macam masalah yang terjadi dalam keanekaragaman dapat ditemukan dan dicapai titik temunya apabila terdapat sifat dan sikap berikut. Kecuali, ingat ini ya, kecuali. Baca. Toleran, saling percaya, sektarian, inklusif, atau rukun. Silahkan kalian jawab 20 detik dari sekarang. Oke, 20 detik dari sekarang. Silahkan kalian jawab. Oke, jadi, nah sebenarnya mudah sekali soal ini. Jadi segala macam masalah yang terjadi dalam keanekaragaman. Jadi maksudnya sebenarnya orang itu terjadi masalah itu karena rata-rata lah karena perbedaan. Karena menganggap itu berbeda, kita harus gontok-gontokan, kita harus tonjok-tonjokkan, kita harus berbeda pendapat. Dianggap itu adalah hal yang tidak boleh. Padahal sebenarnya beda pendapat itu hal yang lumrah, hal yang biasa terjadi dalam lingkup masyarakat. Karena semua orang punya pemikiran yang berbeda-beda, punya otak untuk berpikir yang masing-masing orang memiliki kapasitas dan cara berpikir masing-masing. Jadi tidak mungkin kita memaksakan untuk menyukai apa yang kita sukai dan menghindari apa yang kita tidak sukai. Tidak akan mungkin terjadi. Ya, jadi
Dengan begitu, kalau kita memahami bahwa semua harus sama dengan saya, maka tidak akan ada keanekaragaman. Nah, sebenarnya ini. Jadi keanekaragaman kita garis bawahi, kemudian dicapai titik temunya. Untuk dicapai titik temunya, kita harus ngapain? Supaya ada keanekaragaman ini tercapai, kita harus sikap apa? Ingat, ini pengecualian. Ingat itu ya, ini pengecualian. Artinya yang tidak termasuk. Toleran sudah pasti. Anda intoleran berarti tidak akan ada keanekaragaman. Kita akan menganggap bahwa hanya paham kita yang sesuai. Maka ini tidak sesuai, salah. Oke, saling percaya. Ya betul, harus ada saling percaya untuk bisa meningkatkan keanekaragaman. Ini juga dianggap benar tetapi salah karena ada pengecualian. Sektarian, ada katanya sekte, itu kan aliran. Nah, ini harus kalian pertimbangkan. Harusnya kita tidak meyakini aliran tertentu ya. Jadi dia tidak mengikuti sesuatu hal yang sifatnya itu dianggap sebagai aliran. Bisa saja aliran yang menyesatkan dan seterusnya. Jadi dicari titik temu di sini supaya kita tidak saling menyikut tentang suatu aliran. Saya mengikuti aliran tertentu. Itu kan tidak boleh. Non-sektarian. Jadi tidak ada aliran sesat tertentu atau aliran apapun yang dianggap itu adalah paling tepat, paling benar, dan merasa paling hebat. Itu tidak boleh. Justru yang benar di sini adalah sektarian. Ini kaitannya dengan pengecualian. Inklusif, rukun, nah itu semua adalah bagian daripada untuk mencapai keanekaragaman ini, maka harus tercapai dengan ini semua ya. Ada toleran, saling percaya, inklusif, rukun, dan seterusnya. Saling percaya, maka kalau non sekretarian harusnya di sini ya, non sektarian. Oke, ini yang harusnya benar, non sektarian. Artinya tidak memihak pada satu aliran sesat apalagi. Jadi yang benar untuk kalian jawab di sini adalah Charlie. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Integrasi nasional secara politis memiliki arti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial. Ini integrasi nasional. Dalam kesatuan wilayah nasional Indonesia membentuk suatu A. Kesatuan berbangsa, B. Kesatuan bernegara, C. Kelompok nasional, D. Identitas nasional, E. Kelompok kebangsaan. Silakan kalian jawab. 20 detik dari sekarang. Oke. Jadi integrasi nasional secara politis, nah ini kita jawab ya, memiliki arti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial. Nah, yang kalian maksud budaya itu yang mana? Budaya itu misalnya kita ke Bali. Nah, kita lihat ada yang memakai pakaian khas Bali. Nah, itu budaya, culture yang ada di sana. Kemudian ada berbagai macam ornamen yang similar dengan khas Bali. Nah, itu budaya juga, culture. Yang sosial yang mana yang kalian maksud sosial? Sosial itu berarti ada hubungan secara antar manusia, antar individu dengan orang lain. Jadi artinya saya berinteraksi, saya berkomunikasi dengan orang lain, itu sosial namanya. Jadi budaya dan sosial. Nah, itu integrasi nasional secara politis itu artinya penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial. Sehingga disebutnya Bhinneka Tunggal Ika. Karena kalau saya memaksakan budaya saya Batak, budaya saya Maluku, budaya saya Buton, itu kan tidak akan mungkin ketemu. Jadi untuk bisa diketemukan, kita harus memaknai bahwa ada perbedaan budaya, suku, bahasa, ada bahasa Jawa, bahasa Papua. Jadi itulah yang disebut dengan integrasi nasional. Nah, ini adalah membentuk suatu apa? Kesatuan berbangsa kah, kesatuan bernegara kah, kelompok nasional kah, identitas nasional, atau kelompok kebangsaan. Jadi yang benar itu adalah identitas nasional. Nah, ini
Kenapa dikenali sebagai identitas nasional? Di mancanegara, di luar sana secara global, orang sudah mengenal, oh Indonesia ya. Nah, di sana saya pernah ke Bali. Nah, saya lihat ada tarian kecak, ada tarian apa misal. Nah, itu dengan begitu ada identitas nasional yang selalu melekat di dalam eh, bangsa Indonesia ini. Jadi itu bagian daripada identitas. Jadi identitas itu semacam ada apa ya? Ada penyematan tertentu. Nah, ada penyematan tertentu bahwa Indonesia itu ini. Indonesia itu pulau-pulau yang bergugusan di bagian wilayah tertentu, misalnya banyak. Nah, itu artinya identitas secara nasional. Kemudian bahasanya berbeda-beda, adat ketimurannya dengan enak kalau kita berbaur dengan mereka. Itu identitas nasional. Oke. Soal selanjutnya di soal nomor 17. Oke, silakan kita langsung jawab soal nomor 17. Rasa nasionalisme tumbuh pertama kali di Indonesia disebabkan karena adanya apa? Nah, itu nasionalisme. Sekali lagi nasionalisme. Jadi Anda mau menguasai soal tes wawasan kebangsaan, maka pahami nasionalisme. Pahami betul paham nasionalisme. Ya, jadi Anda kalau mau menguasai dengan baik soal wawasan kebangsaan, maka pahami betul tentang konsep dan teori nasionalisme. Itu kuncinya. Aduh, sorry. Di sini kuncinya ya. Jadi kunci utamanya itu adalah di paham nasionalisme. Nih, oke. Jadi rasa nasionalisme itu tumbuh. Nah, pertama kali di Indonesia disebabkan karena adanya apa? Apakah transisi rakyat ke masa industri? B. Rasa memiliki antara sama rakyat. C. Keinginan untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. D. Masuknya pengaruh Eropa ke Asia. Kemudian gerakan orang-orang bumi putra terpelajar. Kira-kira yang mana ini? Kira-kira yang mana? Rasa nasionalisme muncul. Ini kan semacam silogis ya, semacam ungkapan. Kalau kita mau memunculkan rasa nasionalisme, biasanya itu pencetusnya karena apa? Nah, kayak begitu kan? Muncul rasa nasionalisme gitu itu kalau misalnya ada bangsa lain mengklaim satu tarian kita, mengklaim satu budaya kita misalnya, mengklaim satu makanan khas kita, itu rasanya akan menganggap bahwa kok bisa ya bangsa itu. Nah, itu muncul karena ada apa misalnya? Ya, karena diganggu, biasanya karena distract, diganggu. Nah, diganggu oleh apa? Ya, keinginan untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Ini yang benar. Gara-gara orang ingin mau merdeka, tidak mau dijajah, dan mau dianggap sebagian daripada budak orang lain atau hal-hal tertentu yang berakibat fatal pada negara, ya kita tidak ingin itu terjadi secara terus-menerus. Itu yang disebut dengan penjajahan. Kita mau bebas dari penjajahan. Maka muncullah nasionalisme kita. Kita mau berjuang. Kita nggak ada senjata saat itu. Tombak pun kita gunakan. Nah, gara-gara apa? Nasionalisme kita muncul. Itu yang disebut dengan tumbuh pertama kali karena adanya penjajahan. Jadi kalian ingat itu ya. Keinginan untuk merdeka dari penjajahan. Itulah munculnya rasa nasionalisme. Bukan pengaruh Eropa ke Asia, bukan juga orang-orang bumi putra terpelajar tadi. Ini gerakannya dari karena adanya penjajahan, semua orang bersatu. Ayo anak muda, dewasa, semua kita bersatu padu. Nomor 18. Ancaman nasionalisme dari dalam negara, baik yang bersifat ideologis maupun politis, banyak terjadi dalam kurun waktu tahun 1908 sampai 1945, 1945 sampai 1949, 1950 sampai 1965, 1966 sampai 1995, 1995 sampai 1998. Kira-kira ancaman nasionalisme itu dari dalam negara, baik yang bersifat ideologis maupun politis, itu dalam kurun waktu tahun berapa? Nomor 18, silakan kalian jawab. Ini sekali lagi pengetahuan tentang sejarah, wawasan kebangsaan, wawasan pengetahuan umum tentang
bagaimana kalian menguasai tentang sejarah bangsa. Nah, ini tahun ya. Jadi kalau berbicara tentang tahun, kalian harus ingat saja bahwa perjalanannya dalam kurun waktu tahun berapa. Oke, jadi yang benar di sini adalah dalam kurun waktu tahun berapa? Tahun 1950. Nah, ini yang benar ya, 1950 sampai 1965. Inilah proses bahwa ada ancaman nasionalisme dari dalam negara internal kita, baik yang bersifat ideologis, ada ideologi tertentu. Biasanya karena apa? Karena konflik dari sama anak bangsa sendiri, atau bisa saja karena pilihan politik, atau bisa juga karena perbedaan secara keyakinan. Nah, itu biasanya muncul karena hal-hal seperti itu, sehingga ini akan mengancam nasionalisme. Jadi kalau nasionalisme itu mau runtuh, ya bilang saja begini, saya tidak ingin agama saya, atau maaf, bukan agama, anggap saja budaya saya itu yang paling benar. Nah, itu artinya akan runtuh, karena ketika kita menganggap bahwa semua budaya kita yang paling tepat, paling benar, maka itu tidak boleh. Karena ada budaya orang lain di sini yang kita harus hormati dan kita harus hargai. Itu dalam kurun waktu 1950 sampai 1965. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Berdasarkan semangat nasionalisme, kedudukan hukum serta hak dan kewajiban warga negara diatur berdasarkan prinsip kognitif, unity, liberty, equality, personality. Nah, ini sudah dijawab kemarin ya. Harusnya ini pengecualiannya. Kalian harusnya bisa sudah jawab ini. Harusnya kalian sudah bisa mengerti. Semangat nasionalisme, kedudukan hukum, serta hak dan kewajiban. Semangat nasionalis, kedudukan hukum. Nih, itu dianggap apa? Apakah kognitif, unity, liberty, equality, atau personality? Nah, ini ingat ya, ini adalah prinsip kesamaan. Jadi prinsip kesamaan memiliki kedudukan hukum yang sama. Jadi kita diatur oleh hukum, siapapun itu, mau dia presiden, maupun dia menteri, warga negara biasa, semua diatur oleh hukum. Itu kedudukan kita sama. Itu namanya apa? Equality. Nah, equal. Jadi equality. Nah, ini yang harus kalian ingat ya. Jadi equality itu berarti kedudukan kita sama. Sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam suatu negara. Itulah yang disebut dengan equality. Nah, oke ya. Kita lanjut ke soal nomor 20. Prinsip-prinsip nasionalisme menjadi konstruksi kesatuan bangsa Indonesia yang dibangun berdasarkan konsep Pancasila, Republik, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Wawasan Nusantara. Nah, kira-kira prinsip-prinsip nasionalisme itu konstruksinya, itu konstruksi itu berarti dibangun. Berdasarkan apa? Silakan semua dijawab. Ini paling mudah ini. Ya, prinsip-prinsip nasionalisme. Jadi ingat, nasionalisme itu sebenarnya bagaimana kita menganggap ada sikap nasionalisme kita atau sikap kecintaan kita, loyalitas kita kepada bangsa dan negara. Itu saja yang kalian ingat. Nah, kita akan menganggap dan menerima suatu perbedaan. Rata-rata seperti itu. Kalau mau nasionalisme kita muncul, kita akan menerima satu perbedaan. Itu yang disebut dengan nasionalisme. Apakah karena konsep dibangun karena konsep Pancasila, Republik, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, atau wawasan Nusantara? Nah, jadi yang benar itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari kata prinsip-prinsip nasionalisme. Jadi, kita menganggap ada yang disebut dengan konstruksi bangsa. Jadi konstruksi bangsa itu kita membangun suatu bangsa, kita harus memahami bahwa ada keberagaman. Ada yang berbeda-beda, ada yang banyak hal yang harus kita pelajari dan kita harus adaptasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau nggak ada Bhinneka Tunggal Ika, tidak akan muncul prinsip nasionalisme. Orang akan menganggap saya yang paling benar, budaya ini yang paling bagus.
adat ini yang paling bagus, agama ini yang paling bagus. Itu tidak akan ada. Jadi Bhinneka Tunggal Ika inilah yang membangun konstruksi itu bangsa. Oke, saya kira cukup untuk soal untuk 10 soal pada pertemuan ini. Kita akan lanjutkan lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, terus semangat dan stay tune di kelas Bimbel CPNS. Terutama kita akan memahami tes terkait dengan wawasan kebangsaan pada minggu ini.